zakat juga termasuk fisabilillah, karena dikeluarkan lantaran mengikuti perintah Allah. Yang dijanjikan Tuhan ialah yang sebiji akan menumbuhkan 7 tangkai, setangkai akan menumbuhkan 100 buah. Tetapi yang tidak dijanjikan, yakni yang akan dianugerahkan lebih dari itu. Ada pula menurut ukuran keikhlasan lebih dari itu. Ada pula menurut keikhlasan hati yang beramal itu juga. Pengeluaran zakat itu menimbulkan belas kasihan dalam hati terhadap saudara sesama manusia yang tidak jaya di dalam hidupnya. Keperluannya dilepaskan, utangnya dibayarkan, hatinya pun gembira. Di dalam Islam ada satu pendidikan dimasukkan Nabi Muhammad, yaitu hendaklah seorang muslim merasa beruntung hidupnya kalau dapat memasukkan kegembiraan ke dalam hati sesama Islam. Orang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah manusia yang paling engkau kasihi ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Manusia yang sanggup memberi manfaat kepada sesama manusia." Tanya orang itu pula, "Apakah amalan yang lebih manfaat itu?" Jawab beliau, "Memasukkan sukacita ke dalam hati sesama mukmin." Tanya orang itu, "Dengan jalan manakah memasukkan gembira itu?" Jawab beliau, "Kenyangkan makannya, lapangkan kesempitannya, dan bayarkan hutangnya." Mengeluarkan zakat itu adalah kesyukuran yang bukan saja diucapkan dengan mulut oleh si kaya, tetapi diikuti dengan perbuatan atas nikmat Allah kepadanya lantaran dia telah diberi nasib baik. Maka untuk membuktikan itu, diberikannya sebagian kecil daripada harta itu kepada orang-orang yang masih melarat, sehingga timbul insyaf dalam hatinya bahwa kalau sekiranya dia tidak mendapat harta itu, akan samalah nasibnya dengan orang-orang yang diberinya sekarang itu. Maka bila mana harta zakat dikeluarkan dengan perasaan syukur, Allah berjanji akan memberinya pula berlipat ganda. Dengan adanya peraturan zakat, Tuhan menghidupkan perasaan saling mencintai dan hidup sama rata di antara fakir miskin dengan si kaya. Seluruh dunia Islam dikumpulkan di bawah satu rumah tangga. Orang kaya yang jadi ayahnya, yang membimbing tangan si fakir, melapangkan kesempitannya dan mengurangi golongan peminta-minta dan pengemis dalam kalangan mereka. Dengan itu, timbul semangat persatuan dan saling tolong-menolong. Pengeluaran zakat itu adalah guna membentuk batin, meneguhkan iman, dan menguatkan kepercayaan. Karena sudah terang bahwa harta itu saudara kandung dari nafsu, mengeluarkan berat bagi hati, lebih berat dari sholat dan puasa. Maka bila mana diri telah biasa menafkahkan barang yang paling dicintai, padahal tidak ada yang paling dicintai di dunia ini melebihi harta, maka dia menjadi seorang tinggi yang murah baginya menghadapi segala macam pengorbanan di dalam kesucian hidup ini. Pengeluaran zakat adalah memelihara harta dari hal-hal yang tak berguna. Harta mesti dibelanjakan, kalau tidak terbelanjakan kepada kemungkaran, dan itu akan membawa sengsara diri dan jiwa.